Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Pendengar setia suara mujahidin, suara peraja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikaruniai iman, dikaruniai Islam, serta dianugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babut Tawadu' wa Haqqil Janah lil Mu'minin. Bab yang menjelaskan tentang pentingnya tawadu' serta menghormati orang-orang yang beriman. Pada bab ini Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan sebuah penjelasan. Beliau mengatakan at-tawadhu' diddut ta'ali. Tawadhu' itu adalah lawan dari meninggi. Orang yang suka meninggi itulah lawan daripada tawadu'. Wa huwa alla yartafi al-insan wa la yataraffa'u ala ghairihi. Yang dimaksud dengan tawadu' itu adalah seseorang tidak merasa lebih tinggi dan juga tidak meninggikan dirinya dari yang lain. Bi ilmin, entah karena ilmu yang dimilikinya, wala nasabin, atau karena nasabnya lebih mulia mungkin keturunannya, wala malin, juga harta, wala jahin, dan juga tidak keturunan, kedudukan, wala imaratin, dan juga tidak meninggi dalam masalah imarah. Imarah di sini
bangunan yang dimilikinya mungkin lebih baik daripada yang lain atau lebih besar daripada yang lain. Wala wizaratin wala ghairi dzalik, atau juga bukan karena keturunan, dia mungkin memiliki pangkat yang tinggi sehingga dia meninggi, sombong terhadap orang lain. Bal wajib 'ala al-mar'i an yahdhura jana'ahu lil mu'minin. Yang wajib itu adalah seseorang hendaklah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman, menghormati orang yang beriman, tidak menyombongkan dirinya, tidak meninggi. An yatawadha'a lahum kama kana asyraful khalq wa lahum manzilatan inda Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadha'u lil mu'minin. Hendaklah mereka senantiasa tawaduk sebagaimana yang telah dicontohkan orang yang paling mulia dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Hatta inna sibyata la tamassaku bi yadihi la ta'khudhu ila ayyi makanin turidu wa yaqdi hajataha alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik tangannya oleh anak kecil. Ketika itu Rasulullah diajak ke satu tempat, maka Rasulullah pun mengikutinya, tidak mentang-mentang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang patut ditiru, yang senantiasa beliau memperhatikan hamba-hamba Allah yang beriman. Dia tidak membedakan entah orang itu masih belia, muda, remaja, atau sudah tua. Beliau senantiasa menghormati orang-orang beriman. Bahkan dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW pulang dari bepergian, dia bertanya, Ainal kannasah, mana tukang sapu yang biasa menyapu di masjid? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, faqad tufiyat, dia telah meninggal dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah aku di mana kuburannya. Fadallahu, fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla amama al-maqwarah. Kemudian Rasulullah pun ditunjukkan di mana kuburan wanita tukang sapu itu, dan beliau pun sholat di situ, sholat mayatnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat seseorang itu karena kedudukannya, karena kedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun tawadhu. Ikhwatul Imam rahimani wa rahimahullah, Imam Abu Zakaria An-Nawawi Syafi'i mengawali bab ini dengan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Di dalam tafsiran ini dikatakan bahwa wa'alil janibaka wa kalamaka tawadu'an wa rahmatan liman zahara laka minhu ijabata da'watik. Hendaklah engkau merendahkan dirimu, melembutkan perkataanmu, tawadu'an, tawadu, wa rahmatan, dan memiliki sifat kasih sayang, liman zahara laka minhu ijabata da'watik, bagi mereka-mereka yang senantiasa mendengarkan ajakan-ajakanmu, yaitu tawadu terhadap orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menganjurkan kepada nabinya untuk merendahkan dirinya kepada orang-orang yang menerima dakwahnya. Dan ayat ini juga umum berlaku kepada kita semuanya, untuk senantiasa kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman pada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin khairum minhum, jadi Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada mereka. Yuhibbuhum, mereka saling mencintai, wa yuhibbunahu, Allah mencintainya dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, ay ruhama'u bil mu'minina, asyidda'u 'alal kafirin, mereka memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi. A'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna a'da'allahi wa la yakhafuna fi dzatillahi ahada. Mereka itu senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh-musuh Allah, dan mereka tidak takut sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika al-in'amu fi fadlillah yu'tihi man arad, itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wallahu wasi'ul fadl, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya. Alimun biman yastahiqu min ibadihi, Allah maha mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan dari hamba-hambanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya sudah ada satu poin yang dimiliki, yaitu poin untuk menuju kepada kebaikan, poin untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, satu poin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, dasarnya adalah al-iman. Kalau dasar yang pertama ini, asas yang pertama ini hilang, maka seluruh amalannya pun akan hilang, tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat ini, man yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya. Murtad itu adalah meninggalkan Islam dengan sengaja. Di dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya orang-orang yang murtad dari agamanya, kemudian setelah itu mereka mati, belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amalan-amalannya akan pupus, akan hilang semuanya. Fayamut wa huwa kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang amalan-amalannya di dunia ini dan juga di akhirat habis. Faulaika ashabun nar, dan mereka itu termasuk dari golongan orang yang masuk ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, yang di dalamnya mereka kekal. Surah Al-Baqarah ayat 217. Jadi orang-orang yang murtad dari agamanya, kalau dia tidak kembali lagi, maka dia mati dalam keadaan kafir. Yang perlu diingat oleh kaum muslimin dan muslimat pendengar kita di rumah juga, hendaklah kita betul-betul memperhatikan di dalam kehidupan ini, khususnya adalah tentang masalah pernikahan. Ini kan sering sekali terjadi pertikaian silang agama, berbeda keyakinan, dasarnya cuma satu, cinta sama cinta dan nafsu, sehingga dia mengatakan ini kan masalah nafsu, masalah biologis, jadi tidak mengapa kalau nikah lain agama. Ini perkataan yang batil. Hendaklah kita betul-betul menjauhinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya tentang masalah ini di dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah selain dari Islam, hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan budak yang beriman yang kulitnya hitam itu lebih baik daripada wanita yang tidak beriman, yang musyrikah, sekalipun menarik hatimu kulitnya putih. Walau a'jabatkum, sekalipun kamu tergoda melihatnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, hati-hati juga engkau wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau menikahkan anak-anakmu yang wanita dengan laki-laki musyrik. Wala abdun mu'minun, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, laki-laki, seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, laki-laki musyrik yang sangat tampan parasnya dan menarik hatimu. Limadha, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang? Ulaika yad'una ilan nar, karena sesungguhnya mereka itu akan mengajak kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kalian menuju surga dan menuju ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya
kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka senantiasa berpikir menggunakan akal sehatnya. Ini terjadi di negeri ini. Sekian tahun berumah tangga, yang perempuan tetap muslim, yang laki-laki tetap kafir. Yang perempuan tetap sholat, yang laki-laki tidak ada. Apakah sholatnya diterima? Nah, tidak diterima sholatnya sama sekali. Karena setiap hari dia berhubungan, maka setiap kali itu juga dia melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak enteng. Ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini perlu diperhatikan betul. Kalau kita memiliki putra-putri, kalau anak-anak kita bergaul, anak-anak kita tanya bergaul dengan siapa. Kalau sudah mengarah-arah kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi teman bergaulnya itulah berlainan agama, maka di sini anak-anak kita mengkat langsung. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, tidak akan mungkin bisa terjadi. Kalau sudah kadung cinta, apapun akan dilakukan. Dia mengatakan, saya mau mati tidak apa-apa, yang penting saya bisa mendapatkannya. Begitulah mereka-mereka. Hendaklah kita betul-betul berhati-hati. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ini yang kedua dia. Dari ayat ini Allah mengingatkan, siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, yang mana kaum tersebut adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintainya. Jadi yang ketiga di sini, Allah akan mendatangkan satu kaum, yang kaum tersebut beriman, yang senantiasa mereka memiliki kasih sayang terhadap mereka, dan senantiasa merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Kemudian sifat tersebut juga, yaitu mereka senantiasa keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhinya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimahullah, ini ayat yang kedua sebagai mukaddimah dari pembahasan bab yang dimaksud. Satu lagi, kemudian nanti kita buka permintaan jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini sering kita baca agar tertanam pada diri kita bahwa kita semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, bahwa sesungguhnya yang mulia di antara kalian, di antara kita adalah mereka yang paling bertakwa, bukan karena keturunannya, bukan karena bangsanya, bukan karena kepangkatannya, bukan karena harta yang dimilikinya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tumbuh dalam pada diri kita sikap tawadhu, sikap merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang beriman. Sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dinilai adalah hati dan amalan-amalan kita. Innallaha alimun khabir. Baik ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih ada 3 ayat lagi, insyaallah nanti mukaddimah yang kedua ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Karena mengingat pembahasan ini sangat penting, yaitu agar kita senantiasa bisa mewarisi sifat-sifat Rasulullah SAW yang selalu tawadhu kepada siapapun, baik anak kecil, remaja maupun orang-orang yang sudah tua. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit.
kita berikan kesempatan kepada jamaah, barangkali ada yang ingin menambahi atau ingin bertanya. Tafadhol, silakan. Kemudian membeli pekerjaannya. Ya. Iya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membeli pekerjaan tidak menyuap ya? Apakah sama? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Jadi suap menyuap ini terjadi kalau ada kesepakatan, atau mungkin tidak ada kesepakatan, karena sebuah sistem yang mengharuskan seperti itu. Jadi yang dimasukkan dengan hadis Rasulullah SAW, Allah melaknat kepada orang yang menyuap dan yang disuap ini adalah manakala ada sebuah perkara, yang mana perkara tersebut di pengadilan, yang seharusnya yang mengadukan perkara ini adalah orang yang dikalahkan, tetapi karena sudah lebih dulu memberikan sesuatu, memberikan suap, memberikan uang, maka perkara tersebut jadi berbalik. Jadi dialah yang memenangkannya. Yang seperti ini contoh pertama tentang terjadinya suap menyuap. Jadi ketika itu dia mengatakan, silakan Bapak putuskan hukum, kalau mau saya akan bayar sekian. Oke, saya setuju. Nah ini yang seperti ini adalah la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nah, kemudian contoh yang kedua, seseorang yang mengikuti tes di sebuah lembaga atau di sebuah PT, kemudian pada saat itu dia diterima murni, tesnya diterima karena dia termasuk orang yang cerdas dan memiliki pengalaman. Nah kemudian dari pihak dari PT ini mengatakan, sekalipun Anda sudah lolos dalam ujian ini, maka ada persyaratan yang harus Anda penuhi. Apa itu? Anda harus membayar sekian. Kalau itu merupakan sebuah peraturan, maka peraturan ini akan diumumkan sebelumnya, bahwa siap-siap dengan uang sekian, karena nanti setelah ujian tulis dan uji kelayakan sudah, maka nanti dia harus membayar sekian. Maka yang seperti ini resmi, berarti dia tidak termasuk dalam bab suap menyuap. Tetapi kalau itu tidak ada keputusan, dan itu sifatnya rahasia, maka di sini persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, maka di sini yang menanggung dosanya itu adalah yang membuat persyaratan itu. Karena dia sudah lulus dengan sempurna, lulus dengan murni. Tapi karena satu hal, maka dia tidak lulus. Dan dia anggap lulus kalau seandainya dia memberikan sebuah uang, memberikan biaya sekian-sekian. Dan tentunya pada saat itu dia berhak untuk menanyakan mana peraturan yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya tidak ada peraturannya, berarti di sini yang wal murtasyi'ina yang nanti akan terkena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sudah lulus murni, jadi pada saat itu dia berhak untuk mempertahankan dirinya. Tapi ketika itu kalau dia dipaksa, misalnya dia terpaksa harus membayar, maka di sini adalah yang berdosa adalah yang menerima bayarannya tadi. Nah yang ketiga, kalau pada saat dia tes ternyata tidak lulus,
pada saat dia tidak lulus, kemudian dia mendatangi direkturnya, kemudian mengatakan, Pak, apa nggak bisa ditinjau ulang kembali Pak berkas-berkas saya? Maksud Anda bagaimana? Ya, barangkali Bapak bisa pelajari kembali lagi nanti gampang. Setelah dipelajari ternyata ini bisa bergeser. Yang tadi yang seharusnya masuk ini nggak masuk, kemudian ini yang masuk. Kenapa bisa demikian? Karena dia dikasih sesuatu. Nah, yang seperti ini adalah masuk dalam golongan ar-rashi wal murtashi finnar. Awalnya si direktur ini tidak meminta, tetapi karena didesak oleh yang mengikuti ujian ini, ternyata saya bayar sekian. Nah, di situ kan terjadi transaksi pembayaran. Nah, ini yang di sini disebut dengan ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi kelompok yang ketiga ini sama dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang tidak layak untuk bekerja, kemudian karena sesuatu kemudian dia dapat membayarnya dan dia diluluskan. Ini sama artinya dengan membeli yang tadi, dengan membeli pekerjaan tadi. Dia tidak layak bekerja, tetapi karena dia memberikan sesuatu, dia layak bekerja di situ. Terlihat tes semuanya dia tidak lulus. Nah, yang seperti inilah yang nanti akan merusak perusahaan. Karena dia sudah bayar sekian, nanti dia akan bertindak semena-mena dalam perusahaan. Karena dia sudah membayar sekian, maka akan muncul nanti para koruptor. Karena dia sudah tidak takut lagi dengan penjara, tidak takut lagi dengan urusan-urusan dunia. Bahkan mungkin dia sudah silap, tidak mau lagi melihat yang di atas, bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang ketiga ini, itu yang dikatakan apa sih? Yang kedua tidak, Pak. Yang kedua dia memang dia sudah lulus murni dia. Tapi karena terpaksa dia melakukan itu, karena memang sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lain, dan dia memang sudah berhak masuk. Tapi karena ada sesuatu ini, sesuatu yang tidak tertulis ini, tidak resmi ini, maka dia harus mengeluarkan uang sekian. Maka yang menanggung dosanya adalah yang mensyaratkan tadi itu. Baik. Yang lain? Tafadhol, silakan. Ditilang di jalan ya. Masih uang ya. Baik. Peraturannya sudah ada dia. Peraturannya serem-serem peraturannya. Pak Bawasim bilang sekian, ini sekian-sekian. Nah, pada saat itu ini ada 2 sidang. Biasanya Bapak ini mau sidang di mana? Sidang di sini apa sidang di sana? Jadi pada saat itu orang yang ditilang kan begini nanti, saya titip ya. Karena saya titip. Nah, ketika dia sudah menitipkan uangnya untuk bersidang, maka di sini sama dengan dia sidang di di pengadilan. Karena bisa jadi ketika sidang itu lebih banyak uangnya daripada ketika dia berada di jalanan. Jadi yang seharusnya yang seperti ini, kalau memang semuanya berlaku peraturan-peraturan itu, maka tidak ada yang namanya sidang jalan itu, nggak ada, Pak ya. Jadi ya tilang tetap ditilang, ya ditilang tetap ditilang, kemudian dan juga di sana juga harus jujur betul. Jadi tidak ada ya tilang sekian sudah. Nanti peraturannya di situ ya diambil. Ini kadang-kadang tidak, Pak. Kadang-kadang biaya lebih banyak nih, Pak ya. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat kita juga seperti itu. Jadi ya sudah, selesaikan di sini aja, Pak. Daripada saya ke sana juga sama saja. Oke ya. Tak sampaikan ya. Biasanya kan dia mengatakan seperti itu. Nanti kita akan sampaikan. Baik, silakan. Kalau itu memang sudah merupakan sebuah pernyataan dari dia, maka ini sama dengan kita bersidang di pengadilan di sana. Ya. Baik. Yang lain? Perusahaan? Bingkisan ya, memberikan bingkisan kepada pekerjaannya gitu ya. Apa boleh gitu ya? Saya punya perusahaan, tiap tahun saya berikan bingkisannya. Apakah boleh gitu ya? Rasulullah dalam sabdanya mengatakan tahabbu.
saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian juga saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi kalau yang seperti itulah wajar-wajar ya. Jadi wajar-wajar saja. Jadi asalkan semua karyawannya mendapatkan bingkisan sesuai dengan kedudukannya kan beda-beda ya. Jadi tidak, yang adil itu adalah kalau misalnya seorang kepala bagian itu beda dengan yang bekerja biasa. Tentunya di sini parsanya akan berbeda dia. Jadi ini kebijaksanaan dari perusahaan tersebut akan memberikan parcel sekian. Apakah yang seperti ini boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Iya. Apakah tawadu ini merupakan tingkatan takwa? Tawadu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa adalah salah tawadu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri ibadur rahman itu adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini kemudian ada orang yang tidak selevel dengan dia kemudian menegurnya dia mengatakan selamat atas kamu. Dia tidak melengos, tidak ya buang muka lagi dia selalu memperhatikan. Itulah ciri-ciri pada orang-orang yang bertakwa ya. Masih ada lagi? Tafadhol silakan. Kenapa? Ciri-ciri apa itu? Banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, sangat banyak sekali. Ya, orang yang tawakal juga termasuk orang yang takwa. Jadi tawadu, kemudian al-iffah, selalu menjaga dirinya. Kemudian juga ciri-ciri bertakwa itu adalah apa yang ada di ucapannya itu sama dengan apa yang ada yang dalam hatinya dia. Jadi tidak lain di mulut lain di hati ya. Ya, yang di mulutnya itu yang di hatinya juga seperti itu. Kemudian selalu memiliki sikap husnuzon, sikap berprasangka baik kepada orang. Jadi tidak memiliki sikap suuzon, tidak berprasangka jelek kepada seseorang. Banyak sekali ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insyaallah nanti masih ada muqaddimah 3 ayat lagi, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.